Pak, waktu Bapak tinggal 1 minggu lagi. Waktu Bapak hidup cuma 1 minggu lagi. Bapak harus memenuhi persyaratan seperti ini kalau mau hidup lagi. Tangannya ditempelin ke punggung Bapak, terus diusap, terus bilang teman saya yang muntah-muntah darah. Sampai keluar kayak kerikil-kerikil itu masih dari mulutnya. Giginya copot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Atta. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dan jangan lupa kita berdoa supaya pandemi di negara kita cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baiklah teman-teman, di kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu sekaligus narasumber yang katanya memiliki pengalaman diteror di keluarganya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ke narasumbernya. Apa kabar Mas Dias? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih Mas Dias telah sempat meluangkan waktunya datang ke Kacamata Batin untuk kedua kalinya. Siap Mas, sama-sama Mas. Katanya memiliki kisah diteror di keluarganya tuh. Sebenarnya teror apa sih Mas itu Mas? Lebih tepatnya bisa dibilang teror santet sih Mas. Terlalu gitu. Ini ceritanya Bapak yang kena gitu loh. Itulah intinya ceritanya. Baiklah itu teman-teman, cerita sedikit soal kisah diterornya di keluarga Mas Dias. Tepatnya di keluarga Mas Dias ya Mas ya? Iya betul Mas. Bagaimana cerita fullnya? Langsung saja. Jadi ceritanya begini Mas. Berawal saya itu duduk di kelas 2 SMA. Itu sekitaran tahun berapa ya Mas ya? Sekitaran tahun 2011 kalau nggak 2012. Oh iya, maaf 2012. 2012 Mas. 2012 gitu. Bapak kan kerja di salah satu gimana ya saya nyebutnya nggak enak ya, salah satu pulau lah gitu. Pulau tapi masih ada di Indonesia begitu. Ya. Dia kerja di sana kan di proyek bangunan Mas. Jadi di proyek bangunan Bapak itu kerja kurang lebih waktu itu waktu di pulau tersebut itu selama 1 tahun. Ada temennya nih, tetapi temennya maaf kita cerita agak singkat aja ya Mas ya. Iya Mas ya Mas. Jadi cerita singkatnya itu gini. Ada iri lah di antara mereka gitu. Ada iri di antara mereka gitu. Terus saya kan waktu itu malam tuh jam 11 malam ditelepon sama Bapak. "Yes, kamu di mana?" "Saya di rumah teman saya, Pak." "Gimana?" gitu. "Kamu pulang?" gitu. "Kenapa memang?" "Bapak pulang." "Enggak, kamu pulang aja dulu soalnya udah jam segini, besok sekolah kan." gitu. Ya udah saya nggak mikir, nggak mungkin juga Bapak pulang kan, apalagi dadakan gitu. Ya udah, saya pulangnya jam 1 gitu. Pulang jam 1, ternyata Bapak ada di rumah. Saya kaget dong, "Pak, kapan pulang? Kok nggak ngomong sama saya? Kan tadi udah saya telepon gitu, kamu pulang." gitu. Tapi saya agak bingung juga, soalnya Bapak dadakan pulangnya, nggak kasih kabar dulu gitu loh. Kalau biasanya kan kalau dulu seminggu sebelum Bapak pulang kan pasti kasih kabar. Ntar seminggu lagi saya pulang begitu. Itu dadakan aja gitu. Tiba-tiba udah nyampe rumah, kaget kan. Tapi ya udahlah, mungkin pikiran saya Bapak mau kasih surprise sama saya gitu. Soalnya di situ dulu itu saya ada kepingan sesuatu gitu loh Mas, yang "Pak, besok kalau pulang dari sini bawain ini ya," begitu gitu. Ternyata enggak. Malah jadi yang dibawa pulang itu yang lain gitu. Selang berapa ya? 1 minggu. Bapak itu pucat Mas. Pucat kayak gimana ya? Ya orang sakit lah gitu. Terus kan ibu kan nanya kan sama Bapak, "Pak, Bapak sakit ya?" gitu. Kata dia enggak gitu. Dibawa ke rumah sakit dong. Dibawa ke rumah sakit katanya normal-normal aja gitu. Cuman gua mungkin kecapean
Ya udah kita nggak mikir yang macem-macem ya, mungkin ya karena kecapean aja. Selang setengah bulan dari bapak pulang tadi, ya lebih tepatnya 1 minggu setelah berobat lah. 1 minggu setelah berobat, bapak itu semakin pucat mas. Jadi pucat, jarang makan, agak kurusan gitu bapak. Kita kan bingung kan, aduh anak ada apa ini gitu. Ya udahlah, kita dari saudara saya, dari om saya kasih saran tuh, kita ke orang pintar aja ya gitu, takutnya ada apa-apa begitu. Nah sebelum kita ngomong ke bapak, pak kita ajak bapak ke orang pintar, bapak saya ngomong sama saya, sama ibu juga, sebenarnya aku pulang itu karena terpaksa gitu. Nah kenapa? Karena ada yang nggak suka sama saya gitu, dari teman satu proyek saya begitu. Jadi ceritanya itu berawal sebelum bapak pulang itu udah kena santet tadi mas. Tapi bapak masih bertahan di sana selama 1 bulan ternyata. Jadi pulang-pulangnya itu saking udah nggak kuatnya bapak jadi pulang gitu. Begitu mas. Jadi ya udahlah kita bikin. Besoknya kita datang ke orang pintar tersebut. Nah singkat cerita di situ saya emosinya naik mas. Ya maaf, si orang pintar tadi ngomong gini, Pak, waktu bapak tinggal 1 minggu lagi. Waktu bapak hidup cuma 1 minggu lagi. Bapak harus memenuhi persyaratan seperti ini kalau mau hidup lagi. Di situ sontak saya emosi dong. Kamu siapa? Maksudnya kok selancang itu ngomongnya gitu. Ya udahlah, kita daripada kita ribut di situ, kita pulang. Kita nurutin apa tuh yang dimau si orang pintar tadi ya. Kita cuman berharap semoga bapak lekas sembuh gitu loh, hilang gitu. Ini 1 hari mas, 1 hari dari rumah orang pintar tersebut datang teror tuh, ular. Tapi panjangnya sekitaran cuma segini nih, ular warnanya merah di depan rumah. Itu sekitaran jam 11 siang kan saya keluar rumah tuh. Keluar rumah, di teras rumah saya duduk di kursi sambil main HP kalau nggak salah. Itu ada ular datang mau masuk rumah. Saya kaget kan, saya kan teriak gitu, ular itu pergi lagi, jadi nggak masuk rumah. Itu sorenya ular itu datang lagi, tetapi nggak mau masuk rumah, cuma di depan. Jadi dia kayak stay, kayak ngawasin gitu mas. Kemungkinan itu sih gitu, ular itu ngawasin stay. Terus saya kan teriak-teriak sambil bawa sapu kan, saya suruh pergi itu si ular itu. Pergilah ular itu. Sampai 2 hari kayak gitu terus mas, tetapi nggak masuk rumah gitu. Bapak semakin panas, jadi kurus, panas, setiap malam pasti kedinginan, tapi badannya panas kayak orang demam tinggi gitu mas. Terus ini kan spray mas, tempat tidur kan ada spraynya. Spraynya kebetulan warnanya putih. Jadi di situ kan udah bersih tuh. Setiap bapak tiduran di situ, di spray tersebut itu gimana ya, kalau orang Jawa nyebutnya glugut mas. Glugut itu yang ada di bambu. Oh iya, yang bikin gatel itu ya mas. Itu durinya bambu lah. Oh iya. Itu pasti ada di situ terus. Banyak, setiap dihilangin pasti ada terus. Lah itu kan sebelum pulang dari orang pintar tersebut dikasih ini nih. Dikasih sumber mata air 3. Lah yang 4 suruh saya nyari sumber mata air itu. Itu baru syarat pertama. Ya udahlah, saya ajak adik saya tuh. Adik saya, "Dek, ayo ikut Mas yuk, temenin Mas." "Kemana Mas?" "Kita cari sumber mata air gitu." Kita cari 4 sumber mata air. Jadi kan 7 kan. Yang 3 udah dapet tuh dari orang pintar tersebut. Kurang 7, saya suruh nyari. Saya pertama itu nyari di salah satu ya di daerah saya itu. Lebih tepatnya di Gunung Kidul lah mas. Masih di Gunung Kidul. Terus habis itu dapet tuh, pulang maghrib. Saya nyari itu sekitar jam 3, pulang maghrib itu baru dapet 1. Yang kedua itu di sumur sama om saya, bapaknya si adik saya tadi, sama om saya. Nah di situ mulai agak aneh tuh mas. Sebenarnya ini cerita panjang banget ya mas ya. Di situ agak aneh. Jadi saya ini kan yang buat angkat air namanya apa? Lupa saya. Roll ya. Oh, iya. Buat angkat air kita kan jatuhin ember dulu, habis itu kita tarik tuh, dia dapat air. Gak ada air. 1 pertama, oh mungkin kurang berat.
kita kasih pemberat lagi, kita kasih pemberat batu biar si embernya biar bisa tenggelam gitu mas. Nggak bisa juga. Sampai beberapa kali kita coba nggak bisa. Terus om saya, kamu tunggu di sini. Itu waktu maghrib mas. Maghrib lah, hampir ke 6:30 itu maghrib. Saya cuma sendiri itu di sumur, itu gelap banget. Orang sumur tempat dekat om saya itu di kebun mas. Di kebun gelap, nggak ada lampu, nggak ada ini. Ya udah om saya kok lama banget saya di sini. Di situ kaki saya ditampol mas. Nggak tahu tuh yang nampol siapa. Plak gitu. Waduh ini gila ini om, saya udah nggak kuat om gitu. Udah kamu di sini aja dulu gitu. Om saya kan waktu itu pas datang gitu, habis ketampol tuh datang. Dikasihlah mungkin dia baca doa atau gimana ya. Ya udahlah bismillahirrahmanirrahim. Angkat air. Udah kita kan baru dapat 2 tuh. Baru dapat 2. Kurang 2 lagi kan. 2. Ya singkatnya kedua, ketiga keempat kita dapat lah. Ya, kita dapat, kita jadiin satu sih 7 sumber mata air itu kita jadiin satu buat mandi sih bapak. Jadi mandinya itu abis maghrib sama jam 12 malam. Gitu, jadi 2 kali. Mandinya? Iya mandinya 2 kali. Gitu. Dengan itu tadi mas, dengan banyu itu tadi air iya. apa? Kita kalau nyebutnya di Jawa itu sumber pitu. Sumber pitu. Iya, sumber mata air 7 gitu. Oke, bapak kan udah mandi tuh. Udah mandi, udah bersih. Tidur lagi bapak. Kita bersihin dulu sebelum tidur. Masih ada enggak? Ternyata masih. Ya udah kita ngikutin syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu saya disuruh nyari daun yang ke bawah hanyutan sungai. Jadi daun itu yang kan sungai nih, pasti ada daun jatuh kan di situ. Saya suruh ambil di situ 3 lembar, tetapi dengan mulut, nggak boleh sama tangan. Saya harus bugil, cuman pakai kolor doang gitu. Celana dalam maksud saya, cuman pakai celana dalam. Ya di situ saya waktu di sore itu saya mau ambil itu pas hujan deres banget. Hujan deres kan otomatis kali jadi meluap dong, banjir gitu. Kali banjir, aduh gimana, saya ajak bule saya tuh, bule temenin saya gitu, ambil syarat bapak. Ya udah ayo, tapi ini posisi hujan deras, takutnya banjir, yang bener aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, daripada bapak nggak dapet obat kan. Bener aja nyampe situ banjir. Nyampe di situ banjir, saya kan mau nyemplung tuh ke yang nggak ke tengah-tengah tapi ya agak pinggir gitu. Bule saya nyemplung ya, bule jagain saya pakai bambu. Bambunya diginiin, saya suruh pegangin gini. Ambil daunnya pakai mulut saya gitu. Daunnya saya ambil tuh, kena alhamdulillah. Walaupun saya diterpasi air terus, jadi kayak mau hanyut ya alhamdulillah kita dapat. Ini maaf mas ya sebelumnya nih mas, itu daunnya itu ada ciri-ciri atau bebas lah daunnya? Ada mas, tapi nggak usah disebutin di sini. Intinya saya harus ambil daun itu gitu. Udah saya pulang tuh, bawa daunnya 3 lembar tadi. Dibuatlah, jadi disuruh kasih ke air panas. Habis itu, tapi dicuci dulu dong. Dulu, dikasih air panas, habis itu diminum. Setelah lewat jam 12 malam. Ya udah habis itu diminum. Gak ada reaksi sama sekali. Bapak tambah panas sampai sakit. Saya balikin lagi sono. Ini syarat yang udah dikasih udah terpenuhi gitu. Sekarang udah 4 hari yang dari saya ke orang pintar tadi itu udah selang 4 hari. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan gimana nih? Ya udah di situ saya emosi lagi. Saya bilang sama yang orang pintar tadi, Pak, mohon maaf. Kalau mau buat jangan posisi kayak gini. Kita keluarga baru kesusahan gitu. Bapak nggak usah nambah-nambahin kayak gini. Saya cari alternatif saya sendiri aja gitu. Soalnya gini, waduh mas, ini kurang 3 hari lagi masnya. Nanti kalau bapak ketemu di mimpi itu wajah saya, ya mohon maaf bapak nggak bisa ketolong lagi. Gitu, makanya saya emosinya di situ. Diputuskan selama 7 hari mas. Coba bayangin aja mas bapak dikatain kayak gitu, otomatis mas emosi juga dong sebenarnya. Iya mas, pasti mas. Ya habis itu kan kita pulang tuh. Keesokan harinya saya pamit, Pak Bu, saya mau pamit. Kamu mau kemana? Saya mau cari syarat lama enggak? Ya paling sekitaran 3 hari sampai 4 hari. Tenang aja bapak nggak bakalan lebih parah lagi insya Allah lah. Gitu. Saya kan niat saya baik juga maksudnya gitu. Saya datang tuh ke suatu tempat jauh mas dari tempat saya. Jawa Timur lah, tapi Jawa Timurnya nggak usah disebut. Iya. Saya nemuin teman saya mas itu.
sebelumnya kan saya calling-callingan nih, bapak baru kena musibah seperti ini, kalau baru kena musibah seperti ini tolongin saya bisa nolongin, tetapi yang bisa cuman kamu, darah dagingnya sendiri, kamu mau atau enggak, apapun itu saya siap gitu. Ya udahlah, buat nolong bapak kan gitu. Saya datang ke Jawa Timur, ke tempat teman saya udah nyampe. Kita istirahat sebentar, habis itu malamnya saya berangkatnya pagi, nyampe sana sore. Nyampe saya sana sore kan saya belum pernah ke sana juga kan gitu. Jadi agak nyasar-nyasar dikit. Jadi nyampe sana sore, habis itu prepare mandi jam 7 malam berangkat. Kamu saya kasih syarat, cuman kamu sendiri aja. Saya kesananya sama teman saya. Sama teman saya. Kamu sendiri di situ, teman kamu pulang sama saya. Kalau kamu belum saya suruh bangun, jangan bangun. Oke, gini Mas Edi. Tempatnya gua, Mas. Gua ada air. Dalamnya ada air. Saya suruh berendam di situ. Berendam, minta di situ, intinya kamu datangnya baik-baik, pulang juga harus baik-baik. Intinya gitu. Saya berendam selama 1 malam Mas itu. Saya suruh nyemplung full bugil. Enggak pakai sehelai benang pun enggak. Saya suruh masuk berendam di situ 1 malam. Satu malam. Kemungkinan dari jam 9 sampai ya ada azan subuh lah. Sebelum azan subuh dikit gitu. Soalnya saya prepare pakai baju udah azan subuh gitu. Ya udahlah saya nyemplung di situ. Singkat ceritanya ya dapat gangguan seperti itulah Mas. Kamu contohnya maaf. Kalau komunikasinya manusia gini, kamu di sini mau ngapain gitu? Daerah kamu mana gitu. Kamu di sini mau berniat apa gitu. Ya udah saya ngomong kan. Saya di sini mau nolong Bapak gitu. Semoga ini jadi jalannya untuk membantu Bapak saya gitu. Ya udah singkat cerita, habis itu gangguan, gila itu. Jadi saya nyemplung itu kayak kaki udah dililit ular, si punggung udah kayak ketempelan apa, mungkin sejenis lintah atau apa saya juga nggak tahu kan. Tempat itu gelap bener Mas, gelap bener kayak rawa-rawa sih. Tapi di dalam gua itu ada si kubangan air tadi. Kemungkinan di situ juga tempat yang buat nyari-nyari kayak gitu, saya juga nggak tahu kan Mas. Gitu. Oke, singkat cerita saya dibangunin, nggak dibangun tapi suruh ini udahan gitu. Dan katanya itu dikasih syarat sama teman saya nih, saya kasih nanti untuk bapak kami tolong ikut saya pulang. Si teman saya tadi dari daerah Jawa Timur tadi ikut saya pulang ke sini. Dipegang punggung bapak saya, udah nyampe rumah kan dipegang bapak saya. Ini berat ya gitu katanya. Maaf teman saya kan agak peka ya soalnya gitu. Agak berat nih gitu. Soalnya yang dimainin lembut banget gitu. Tadi yang saya ngomongin tadi glukut Mas. Durinya si bambu tadi. Begitu, jadi saking lembutnya itu sulit di ini. Terus saya harus gimana? Ya udah ini syarat yang saya kasih, lakuin aja gitu. Selama 1 malam itu saya lakuin tuh. Ya mohon maaf. Mungkin kalau dibilang musyrik monggo Mas. Tapi tujuan saya cuma bagaimana caranya gitu loh untuk bapak sembuh gitu. Itu habis itu tempelin ke punggung bapak saya, muntah darah dong. Bawa muntah darah. Habis itu lemes bapak, tiduran lagi. Alhamdulillah di malam itu nggak ada tempelan si duri bambu tadi Mas. Oh jadi Mas, maaf ngomong itu jadi yang apa gelugut ya Mas itu tadi Mas, gelugut bambu itu keluar dari pori-pori Mas? Iya Mas, keluar dari pori-pori. Ini abis itu om saya datang di situ, yang tadi nolongin saya nyari air, sumber mata air tadi loh. Om saya datang ke situ, dipegang tubuh bapak. Om saya itu nggak ngapa-ngapain, udah keringetan semua. Yang gelugut tadi keluar Mas, keluar. Jadi keluar kayak gimana ya? Kayak Mas, maaf ya, kayak naburin rokok ini loh. Kayak abu rokok ditaburin. Jadi lembut banget, bener Mas. Cuman diusap gitu, lembut keluar. Semakin banyak semakin keluar. Om saya udah mandi keringat itu di situ. Saya harus gimana? Nah, bapak cuman udah pasrah di situ. Sudah, kalau ini emang jalan saya, ya udah ikhlasin aja. Sontak saya di situ emosi Mas. Gimana orangnya? Gua harus bisa bales gitu. Entah saya yang kena imbasnya, nggak pikir panjang, saya di situ udah emosi bener. Bapak cuma bilang gini saja, kalau kamu sayang sama saya, nggak usah balas-balasan kayak gitu. Kamu
kamu balas dia, otomatis dia kasih yang besar lagi sama kamu. Yang di sini cuman kita ngandelin cuman tabah, sabar, sama tawakal, Mas. Bapak cuman bilang gitu, ya udah saya adem di situ. Adem. Singkat cerita kan teman saya masih tidur di situ kan, Mas. Yang ditempelin ke punggung bapak, terus diusap, terus bilang teman saya muntah-muntah darah. Sampai keluar kayak kerikil-kerikil itu, Mas, dari mulutnya. Dari mulut temennya Mas itu. Giginya copot. Serius itu kisah nyata, sumpah. Diambil serpian giginya dia di situ. Habis itu teman saya yang jatuh sakit, gila. Habis itu pulang lah dia ke rumahnya. Sebenarnya ceritanya banyak ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat sih, Mas, bapak. Anggap aja kuasa Allah lah. Iya gitu, Mas. Alhamdulillahnya kuasa Allah, bapak saya sudah sembuh, tertolong dari penyakit tersebut. Itu tadi setiap malam pasti nggak bisa tidur, Mas. Ngawasin bapak sih kayak ular tadi yang masuk gitu. Sebenarnya ada beberapa gangguan lagi. Saya dimimpiin tuh yang gede tinggi gede gitu. Tapi cuma ngelototin saya aja gitu. Gitu. Nggak sampai yang ke hal-hal ini, saya nggak mikir macam-macam sih, Mas, di situ, Mas. Yang penting bapak saya sembuh udah gitu aja. Situ bapak juga sempet kan hampir kayak orang linglung, kamu siapa gitu. Mungkin karena sakitnya itu atau gimana saya juga nggak tahu gitu, Mas. Iya Mas, saya jadi penasaran nih dengan cerita Mas Dias ini. Itu Mas yang gelugut itu ketika keluar dari badan orang tuanya Mas. Itu orang tuanya Mas tuh merasakan kesakitan atau gimana sih Mas? Enggak, Mas, cuma panas. Ini kalau malam dia gigil kedinginan, tapi badannya panas semua. Di setiap dia panas pasti ngeluarin si glugut tadi, Mas. Begitu si duri apa namanya, bambu tadi yang kecil-kecil itu, saking lembutnya jadi gimana ya, susah gitu loh, Mas, keluarinnya. Iya. Kalau kata orang-orang pintar kayak itu, Mas. Gitu. Ya cukup aneh juga, cuman maaf, sebenarnya rebutan ini sih, Mas, rebutan jabatan. Jadi si teman bapak saya di situ kan udah hampir 3 tahun belum ada pengangkatan, bapak baru 1 tahun udah pengangkatan gitu, pengangkatan jabatan. Jadi ya rasa iri tadi, Mas, Iya. bisa menimbulkan seperti itu. Namanya manusia selalu kurang sih Mas. Iya, Mas, betul, Mas. Ya mungkin cukup di situ aja lah, Mas, untuk malam ini. Sebenarnya masih ada yang saya mau ceritain, tapi mungkin kita di lain waktu aja. Iya Mas, stop dulu Mas buat teman-teman selanjutnya Mas. Kita Siap. tunggu cerita Mas lagi. Siap, Mas. Baiklah teman-teman, itulah kisah dari narasumber kita ya, Mas Dias, yang semangat untuk membantu orang tuanya terkena hal-hal. Saya Atang, sampai jumpa di cerita selanjutnya.